Kabar gembira sekaligus bahagia untuk bobotoh satu Indonesia. Tepat beberapa menit yang lalu, Boyan Hodak berikan pernyataan hebat dan berani soal pelaku yang sudah teror dan ancam Tom Haye akan segera dicari oleh kartel Kroasia. Boyan Hodak akan memanggil kenalan kartel dari negara Kroasia untuk mencari The Jackmania yang meneror keluarga pemain Persib ini. Hal ini didukung oleh Haji Umuh yang ikut mengkonfirmasi atas pernyataan Boyan Hodak tersebut. Benarkah demikian? Yes, ini baru mantap. Selebrasi 75 juta dari Beckham usai bobol dan permalukan gawang Persija di kandang Gelora Bandung Lautan Api lolos sanksi denda karena hal ini. Erick Thohir konfirmasi langsung beri pernyataan menohok begini. Sanksi 75 juta kemarin hanya kesalahan, tidak ada niat provokasi dari Beckham. Ini bukan jadi masalah besar, tuturnya. Erick Thohir sebut malah yang harus diprioritaskan adalah pencarian dan keadilan jalur hukum yang akan ditetapkan kepada The Jackmania yang sudah mengancam keluarga Tom Haye dan juga sanksi besar yang ditetapkan kepada Persija. Apakah kalian para bobotoh setuju? Tulis di kolom komentar. Nah kan, kena karmanya juga akhirnya. Persija Jakarta dihujani rumor buruk soal klubnya. Dikabarkan Persija rugi besar usai kalah memalukan di kandang Persib Bandung. Bintang Eropa yang akan digayat oleh Persija di bursa transfer Januari ini dibatalkan semua oleh para agen pemain Eropa tersebut. Bahkan, Bruno Tubarao sampai minta maaf usai celakai Beckham dan mencoreng nama baik Persija. Benarkah sampai demikian? Yuk simak berita lengkapnya setelah yang satu ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Persib Bandung menutup paruh pertama Super League 2025-2026 dengan hasil yang bukan hanya penting secara klasemen, tetapi juga bermakna secara mental. Kemenangan 1-0 atas rival abadi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu sore memastikan Maung Bandung mengunci posisi puncak klasemen dan menyandang status juara paruh musim. Gol cepat Beckham Putra di menit kelima menjadi pembeda dalam laga syarat tensi, sekaligus menegaskan kesiapan Persib menghadapi pertandingan besar yang penuh tekanan. Namun, di tengah euforia kemenangan dan gengsi rivalitas, pelatih Persib Boyan Hodak justru menunjukkan sikap yang berkelas. Dalam konferensi pers usai laga, pelatih asal Kroasia itu dengan tegas mengingatkan bahwa predikat juara paruh musim bukanlah tujuan akhir. Menurut Hodak, kompetisi masih panjang dan yang paling penting adalah bagaimana tim berada dalam kondisi terbaik saat musim benar-benar ditentukan di akhir kompetisi. Baginya, konsistensi dan fokus jangka panjang jauh lebih bernilai daripada selebrasi sesaat. Hodak juga secara terbuka menyoroti kondisi fisik pemain yang mulai terkuras. Jadwal padat yang dijalani Persib sepanjang paruh pertama musim, termasuk jumlah pertandingan yang lebih banyak dibanding sebagian besar pesaing, membuat beberapa pemain mengalami kelelahan hingga cedera otot ringan. Situasi ini menjadi perhatian serius tim pelatih, karena fase krusial kompetisi justru akan datang setelah jeda. Masa jeda 2 pekan ke depan pun akan dimanfaatkan Persib untuk pemulihan total dan peningkatan kebugaran. Selain persaingan ketat di Liga Domestik, Persib juga harus bersiap menghadapi agenda berat di AFC Champions League 2. Hodak menegaskan bahwa tantangan di paruh kedua musim akan lebih kompleks, dengan potensi tambahan 2 hingga 4 pertandingan di level Asia yang menuntut manajemen rotasi dan kedalaman skuad secara maksimal. Di luar lapangan, suasana Persib dalam beberapa hari terakhir juga diselimuti isu sensitif terkait ancaman terhadap salah satu pemain yang turut mempengaruhi dinamika tim. Di tengah situasi tersebut, muncul rumor yang beredar di kalangan internal dan komunitas sepak bola bahwa Boyan Hodak mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas ruang ganti. Disebut-sebut, Hodak sangat menekankan pentingnya rasa aman bagi para pemain dan keluarga mereka, serta mendorong komunikasi intens antara tim, manajemen, dan pihak keamanan. Rumor lain yang berkembang menyebut bahwa Hodak meminta kartel Kroasia untuk mencari pelaku teror kepada keluarga pemain Persib Bandung. Boyan juga mendorong manajemen Persib untuk bersikap tegas dan tidak menganggap remeh segala bentuk intimidasi, sekaligus memastikan bahwa fokus pemain tetap terjaga di tengah tekanan eksternal. Meski tidak pernah disampaikan secara eksplisit ke publik, pendekatan tenang namun tegas Hodak dinilai menjadi alasan mengapa performa Persib di laga panas melawan Persija tetap solid dan terkontrol.
Di tengah sorotan tersebut, kemenangan atas Persija menjadi simbol bahwa Persib mampu memisahkan urusan di dalam dan luar lapangan. Beckham Putra yang mencetak gol kemenangan tampil sebagai representasi generasi muda Persib yang tidak hanya matang secara teknis tetapi juga mental. Gol cepatnya bukan sekedar penentu hasil tetapi juga pernyataan bahwa Persib siap menghadapi tekanan besar dalam momen-momen krusial. Dengan koleksi 38 poin, Persib hanya unggul tipis dari para pesaing terdekat seperti Borneo FC dan Persija Jakarta. Situasi ini membuat pesan Boyan Hodak semakin relevan. Tidak ada ruang untuk lengah. Bagi Persib, juara paruh musim hanyalah pijakan awal. Target sesungguhnya adalah menjaga konsistensi, merawat kebersamaan tim, dan memastikan performa terbaik hadir di saat penentuan gelar nanti. Kemenangan atas Persija, sikap tegas Boyan Hodak, dan juga berbagai rumor yang mengiringinya hanyalah rumor, belum ada konfirmasi pasti. Jadi, nikmatilah. Dan juga hal ini menegaskan satu hal, Persib saat ini bukan hanya kuat secara permainan, tetapi juga tengah diuji dari sisi mental dan kepemimpinan. Dan sejauh ini, Maung Bandung menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi semua ujian tersebut dengan kepala dingin dan fokus penuh pada tujuan utama. Persib Bandung kembali mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia setelah kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu 11/1/2026 lalu. Gol tunggal yang membawa Pangeran Biru meraih 3 poin penting itu dicetak oleh Beckham Putra Nugraha pada menit kelima. Sebuah momen yang tidak hanya menentukan hasil pertandingan, tetapi juga memantik sorotan luas publik terhadap selebrasi yang dilakukan sang pemain. Selepas menjebol gawang Persija, Beckham memilih merayakan golnya dengan selebrasi Ice Cold, sebuah gestur khas yang memunculkan gelombang emosi dari para bobotoh yang hadir dan menjadi momentum penting dalam pertandingan klasik antara dua rival besar ini. Selebrasi itu sendiri bukan hal baru bagi Beckham. Musim lalu, ia pernah melakukan hal serupa di kandang Persija. Meski saat itu, perayaan tersebut berujung hukuman larangan bermain 3 laga dan denda 75 juta rupiah dari Komite Disiplin PSSI karena dinilai memprovokasi supporter lawan. Namun kali ini, suasana berbeda. Dalam jumpa pers usai laga, pelatih Persib Boyan Hodak dengan tegas menyatakan bahwa selebrasi Beckham pada laga di Bandung tidak dimaksudkan sebagai provokasi. Hodak menilai bahwa emosi dan ekspresi seperti itu adalah bagian tak terpisahkan dari pertandingan dengan tensi sesangat Persib versus Persija. Ia bahkan menyebut dirinya beruntung karena pada pertandingan itu tidak ada supporter Persija di tribun, sehingga gestur tersebut tidak mengarah kepada pihak lawan dan tidak menciptakan potensi konflik atau provokasi yang bisa diperbesar. Beruntung hari ini tidak ada fans Persija di sini, sehingga dia tidak memprovokasi siapapun, ujar Hodak dengan lugas, seraya menjelaskan bahwa sepak bola adalah olahraga yang syarat emosi, dan kadang luapan perasaan seperti itu tak bisa dihindari ketika pemain mencetak gol penting. Ia juga mengingatkan anak asuhnya untuk tetap menjaga kendali di atas lapangan, walau emosi pertandingan tinggi. Beckham sendiri menegaskan bahwa selebrasi Ice Cold itu adalah ekspresi alami setelah mencetak gol dan hanyalah bagian dari ritual emosional yang ia lakukan ketika pertandingan besar berlangsung. Ia menyebut hal itu bukan sebagai usaha untuk menyinggung rival, tetapi sekadar bentuk kebahagiaan dan cara uniknya merayakan momen spesial di laga yang penuh tekanan. Kisah selebrasi ini kembali menjadi perbincangan hangat karena bukan hanya soal estetika gol atau cara merayakannya, tetapi juga tentang bagaimana sepak bola modern mencoba menempatkan batas antara ekspresi pemain dan potensi provokasi. Dalam konteks itu, komentar Boyan Hodak bukan hanya soal teknis, tetapi upaya untuk menjaga citra tim dan meminimalkan konflik yang bisa timbul di luar lapangan. Di luar dinamika selebrasi itu sendiri, isu yang tak kalah ramai dibicarakan di kalangan supporter dan media sosial adalah respons tokoh sepak bola nasional terhadap kontroversi yang lebih besar belakangan ini, yakni ancaman terhadap keselamatan pemain lain di liga. Dalam beberapa diskusi publik, beredar rumor bahwa Erick Thohir, figur penting di dunia sepak bola Indonesia, tidak akan menjatuhkan sanksi atau denda kepada Persib Bandung terkait selebrasi Beckham kali ini.
Sebaliknya, isu itu menyebutkan bahwa fokus perhatian sebaiknya diarahkan pada hal yang lebih serius, yakni upaya penanganan ancaman terhadap pemain Persib lain seperti Tom Hey dan keluarganya setelah laga panas tersebut. Dalam skenario yang ramai diperbincangkan netizen dan beberapa pengamat, Erick Thohir disebut-sebut lebih menekankan pentingnya perlindungan pemain dan penegakan hukum atas ancaman yang terjadi daripada memperpanjang fokus pada kontroversi selebrasi Ice Cold Beckham. Ini merupakan isu yang beredar di publik dan media sosial, belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak yang bersangkutan. Apapun dinamika yang menyertainya, pertandingan Persib versus Persija pekan lalu kembali menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya soal taktik dan skor akhir, tetapi juga soal emosi, kultur supporter, serta cara komunitas merespons momen-momen besar. Dari gol cepat Beckham Putra yang menentukan hasil, komentar bijak Boyan Hodak soal ekspresi pemain, hingga rumornya respons tokoh sepak bola terhadap kontroversi yang lebih luas, semuanya menjadi bagian dari narasi besar yang tengah berkembang dan memperkaya diskusi seputar sepak bola nasional saat ini.